Ke semua Pak Camat yang saya hormati bersama Ibu, pejabat Kepala Desa Tarobo, Babinsa, Babintang Tipmas, Ketua BPD, mana Ketua BPD-nya? Mungkin ada di depannya, dan Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, ada juga anak-anak saya lihat ya, dan saya hormati. Alhamdulillah kita bersyukur pagi ini kita ketemu untuk penyaluran tahap 3. Artinya untuk kebijakan pertama pemerintah terkait dengan bantuan jaring pengaman sosial 3 bulan itu hari ini yang terakhir penyalurannya. Nah, Ibu Bapak sekalian, tentu kita sudah tahu untuk apa dana ini diberikan, ya. Jadi jangan sampai ada yang berpikiran fokusnya itu di bantuan saja, tetapi tidak mau tahu kenapa kemudian bantuan ini diberikan. Bantuan ini diberikan gara-gara ada corona. Nah, begitu gampangnya, kira-kira. Kenapa dikasih Ki? Bukan karena kita diharap kena corona atau ketemu dengan corona. Tidak apa-apa gitu kalau corona yang ada obat-obatan itu. Obat apa? Ada yang biasa pakai merek ini, tidak kampanye kan? Yang apa itu penyemprot apa lagi Pak? Untuk rumput ya? Yang kasih mati rumput. Namanya corona 123 kan tidak salah apa itu. Pernah saya ketemu di orang pakai bajunya. Nah, jadi kita tidak diharapkan untuk terpapar, ya. Nah, saya mau kasih tahu untuk Utara, Ibu Bapak sekalian, kita ini sudah ada 50 kasus. Ya, sudah ada 50 kasus warga yang terjangkit virus corona atau kena terpapar virus corona. Jadi ajaklah macapak deh. Daun macapak. Jangan macapak karena dari 50 kasus itu Ibu Bapak sekalian hanya 2 yang dirawat di rumah sakit. Selebihnya orang yang lalu lalang yang kelihatannya sehat padahal di dalam tubuhnya sudah terkena virus corona. Nah, pemerintah kasih kita ini selalu diwanti-wanti, jangan pakai beli yang lain. Bapak-bapak termasuk ibu-ibu kalau bapaknya minta, jangan lalu kita kasih kalau mau pakai bapaknya ditolak. Atau ibunya yang belikan bapaknya rokok dengan uang ini. Jangan. Kita daiki semua, kuliah semua muka tanya hari. Saya di sini banyak toko, banyak warung. Mereka tahu tukang warung kalau ada penerima BLT, tanya lalu kalau beli rokok bukan uang BLT ini. Kemudian jangan pakai beli pulsa. Ya. Bapak ibu yang punya anak remaja, suka Facebook, jangan kasih beli data. Mamanya juga kalau suka sama Facebook jangan beli data ya. Ya. Karena sekali lagi ini diberikan untuk kita untuk beli kebutuhan pokok. Beli kebutuhan pokok supaya kita konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya keliling ini tidak lagi bicara tentang BLT-nya, tapi kita bicara tentang tujuan diberikannya BLT. Jadi kalau ada warga penerima BLT atau bantuan sosial tunai atau jenis bantuan lainnya termasuk penerima PKH, dia terpapar, itu perlu dipertanyakan. Berarti dia tidak paham kenapa kemudian program ini diberikan. Nah, Ibu Bapak sekalian, sampai hari ini pemerintah belum mengumumkan secara resmi apakah virus ini sudah diketemukan obat atau vaksinnya. Belum. Ya. Banyak nih pernyataan sudah ada obat ini bisa digunakan, minyak kayu putih bisa digunakan, tapi secara resmi belum ada obat yang atau vaksin yang ditemukan untuk menyembuhkan virus corona. Itu belum ada. Kita tidak tahu atau belum tahu kapan, tapi kita tahu cara untuk mencegah supaya kita tidak terpapar virus corona. Tidak jauh-jauh, secara umum ada 3. Kalau itu sebenarnya ada 5 ya. Ada 3, disuruh pakai masker. Saya berharap Bapak Ibu pakai masker bukan pada saat mau terima bantuan saja, ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari saya senang sekali. Muter itu sudah lebih banyak warga kita yang sudah pakai masker. Kenapa disuruh pakai masker? Karena virus corona ini menular melalui cairan yang keluar dari mulut pada saat kita bicara, pada saat kita batuk, atau pada saat kita bersih dari hidung dan mulut. Kalau orang sudah terpapar virus corona, Ibu Bapak sekalian, potensi untuk menularkan itu sangat besar. Nah, cara untuk supaya dia tidak menular adalah meminta kita semua pakai masker. Jadi masker itu melindungi kita dan melindungi orang lain. Terutama kalau kumpul
Apalagi kalau ramai orang, susah sekali jaga jarak. Masker menjadi wajib untuk kita. Kenapa nanti Anda bilang, kenapa Ibu pada buka maskernya? Karena saya berjarak dengan Ibu. Masalahnya ini kalau kumpul susah sekali diatur itu jarak 1 meter, apalagi 2 meter toh, susah sekali. Nah, cara yang paling ampuh pakai masker. Sebisa mungkin atur jarak. Kemudian sering cuci tangan pakai sabun di bawah air yang mengalir. Kenapa? Karena ini virus corona gampang sekali dimatikan. Cara mematikannya adalah dengan cuci tangan. Pakai apa saja, sabun apa saja. Ya, tidak usah sabun antibakteri karena ini bukan bakteri, ini virus. Beda antara bakteri dengan virus. Dan boleh gunakan sabun apa saja ya, yang ada disinfektannya. Tapi hampir semua sabun itu ada cairan sedikit. Dia mematikan virus. Makanya kalau ada yang positif, karena Begunta ini cukup banyak kasus yang positif, tidak usah juga dijauhi. Ya, tidak usah dikucilkan. Tidak baik jika bordo jika kita jabat tangani, tapi sebelum kita sentuh muka, terutama mulut, hidung dan mata, kita cuci tangan, mati virus itu. Karena virus itu menular melalui 3: mulut, hidung, lubang hidung ini, dan mata. Itu saja. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, pemerintah minta kita itu. Kenapa disuruh beli kebutuhan pokok? Karena salah satu juga cara melawan virus corona ini adalah dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuh tak bagus, imunnya bagus, mungkin biasa kita dengar itu, ya, terbentuk yang namanya antibodi. Sebenarnya hampir semua virus itu antibodi kita, istirahat yang cukup, makan yang bergizi, itu bisa dia lawan sendiri. Contoh misalnya kalau flu, itu kan ada virus juga itu flu. Kalau flu, kita minum air hangat, ya, minum susu mungkin yang hangat, kemudian kita istirahat yang cukup, makan yang bergizi, sembuh. Nah, kira-kira sama dengan ini. Virus corona itu begitu juga Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sekali lagi pemerintah tidak minta banyak sama kita, ya, tapi pemerintah hanya minta kita untuk tetap pakai masker, terutama kalau banyak orang. Kemudian jaga jarak sebisa mungkin antara 1-2 meter dan sering cuci tangan pakai sabun, serta jangan lupa konsumsi makanan yang bergizi, terutama dengan BLT atau bantuan yang diberikan kepada kita. Kalau sembako jelas tidak sembako kan gitu ya. Jadi itu poinnya, banyak orang tidak tahu. Nah, sampai kalau giliran BLT ribu. Tahu betul? Banyak yang curhat sama saya, ributnya minta ampun kalau BLT, apalagi kalau tidak ada namanya. Sudah ada lagi namanya, ya. Kemudian terlambat sedikit dipanggil, buka. Heboh kiri kanan. Yang sekarang ini yang banyak ribut itu BLT-nya Pak. Coronanya diam-diam baik. Ya. Ini sekarang ini orang bagi BLT. Ya. Giliran bupatinya, pemerintahnya diserang, bupati berhasil meyakinkan warga tentang virus corona. Bukan saya, bukan hanya Lubu Utara ini yang kena virus corona. Ibu bapak sekalian, BLT dana desa saja ini yang 3 bulan sekitar 53 miliar itu uang yang disalurkan ke masyarakat, bukan ke bupati. Nah, sangat tahu aku kan dia tuh duit COVID. Padahal itu ke masyarakat 53 miliar, apalagi ini diperpanjang lagi walaupun besarannya berkurang hingga 300.000. Jadi akan lebih banyak lagi anggaran termasuk dana desa yang tadinya diperuntukkan untuk pembangunan fisik, pembangunan non fisik, pemberdayaan, itu berubah menjadi BLT. Daud aja kalian, sabab kurang menikah de saudara, kurang utama kampung. Ini kan banyak orang yang salah paham. Dipikirnya pemerintah, yang justru pemerintah ini memberikan kepada masyarakat. Bahkan saya bilang begini, jangan bilang terima kasih. Yang penting kita laksanakan kewajiban tak sebagai warga negara. Bagaimana kewajiban tak sebagai warga negara? Ikuti aturan kesehatan, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, makan makanan yang bergizi. Iya itu. Tidak ada yang lain meminta pemerintah. Kalau pemerintah masa bodoh Pak, nagekan kisah. Lalu pergi saja ke Serambi, ya, tidak usah diatur-atur. Kalau sakit juga jangan hubungi pemerintah. Kira-kira seperti itu. Kalau mau masa bodoh, tapi karena pemerintah sayang sama kita, perhatian sama kita,
Bayangkan, dijaga supaya kita tidak sakit. Itu dengan bantuan. Jadi tolong dipahami itu. Jadi jangan ramenya itu BLT-nya. Saya kadang bingung orang, BLT-nya yang diributkan. Padahal coronanya yang harus kita cegah supaya kita tetap sehat, tidak tertular. Dan kalau ada keluarga kita, katakanlah orang yang kita kenal tertular, jangan jauhi, tetapi jaga supaya dia tidak menularkan kepada orang lain. Itu yang paling penting. Oke? Jadi itu yang diminta pemerintah bagi anakku yang mewakili orang tuanya, dikasih tahu orang tua ya. Gitu. Jadi tolong sekali lagi ya, ini pandemi ini atau wabah ini tidak bisa dihadapi sendiri. Yang namanya bencana alam ini bencana alam Pak, bukan hanya banjir, bencana alam. Pemerintah kita pusat sudah menetapkan virus corona ini sebagai bencana nasional. Dan undang-undang tentang kebencanaan disebutkan bahwa bencana itu adalah tanggung jawab bersama. Tidak bisa pemerintah sendirian untuk menghentikan virus corona ini. Harus masyarakat juga ikut serta di dalamnya. Makanya di dalam gugus tugas kabupaten bukan hanya pemerintah di situ. Ya, bupati sebagai ketua gugus tugas, ada Dandim sebagai wakil ketua gugus tugas, ada Kapolres sebagai wakil ketua gugus tugas, ada kejaksaan sebagai wakil ketua, ada pengadilan, semua ada, DPR, ada semua di situ. Jadi Bapak Ibu perlu tahu itu, ada juga wakil bupati di situ sebagai wakil ketua gugus tugas. Artinya ini semua tanggung jawab kita. Tidak ada orang, ya, sebenarnya kalau bicara tanggung jawab, mengaku peduli COVID tapi dia sendiri tidak pakai masker. Mengaku peduli COVID tapi dia tidak sosialisasikan COVID, itu bahkan mencurigai bahwa COVID ini konspirasi. COVID nak bilang konspirasi tapi bantuan aja apa? Kan aneh ini. Jadi ada kontradiksi. Nah sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau orang tidak mengakui COVID ini ada, harusnya dia juga tidak cari itu. Harusnya dia minta jangan kasih bantuan ke masyarakat. Tapi tak edukasi. Ini kan aneh ya. Jadi tolong sekali lagi bantu pemerintah Bapak Ibu sekalian. Tidak banyak sih yang minta pemerintah. Kalori, ya 4 lah. Nah, tadi pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Dengan uang yang diberikan kepada kita. Saya kira ini saja. Abe, saya mohon maaf karena ini tidak teragenda tadi. Tapi kebetulan ada agenda di sini. Ada kita mau apa nih? Tanah perdana, ya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ini tadi bencana penyakit, bencana sosial, bencana penyakit atau bencana non alam ya. Ini juga kita kan seluruh Indonesia bahkan dunia ini sekarang kita tahu cuaca ekstrim. Nah kalau Luhut Utara ini yang kita jaga ini ada 3. Yang pertama banjir, yang kedua adalah longsor, dan yang ketiga itu gempa bumi. Nah, Ibu Bapak sekalian, kami kerjasama dengan BMKG untuk mensosialisasikan perakiraan cuaca. Perakiraan cuaca itu secara aktif kami kirim ke PPID. Nanti tinggal camatnya teruskan ke desa, teruskan ke masyarakat untuk antisipasi bencana. Nah, kalau kita antisipasi bencana ini kan tidak mungkin kita hindari, tapi bisa kita minimalisir. Kita bisa minimalisir dampaknya. Jadi sekali lagi mohon untuk waspada. Apalagi untuk Luhut Utara dan beberapa wilayah sekitarnya diperkirakan hujan ekstrim masih akan terus berlanjut sampai beberapa hari ke depan. Nah kita doakan mudah-mudahan tidak ada lagi bencana besar yang terjadi. Ini virus corona, banjir dan semua adalah coba ujian. Tapi saya juga percaya bahwa tidak ada manusia yang diberikan ujian yang lebih kemampuan untuk menghidupnya. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat ya. Tolong sekali lagi jangan beli rokok, jangan beli data pulsa. Nah, pokoknya jangan beli hal-hal yang sifatnya konsumtif. Jangan juga beli baju baru ya. Saya kemarin dari salah satu tempat malam-malam di dapur ketemu dengan ibu. Apa itu baju baru? Ada BLT dibagi muji beli baju baru, bukan itu. Jadi sekali lagi saya kira itu deh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.